Saudara, seorang siswa SMK di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara meninggal diduga karena dipukul oleh kepala sekolah. Menurut pengakuan orang tua, sebelum meninggal siswa ini mengaku dipukul sebanyak 5 kali di bagian kepala oleh kepala sekolah. Isak tangis keluarga siswa SMK di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara tak terbendung. Keluarga tak kuasa menahan kesedihan melihat jenazah untuk terakhir kalinya. Korban sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit Dr. M. Thompson Nias. Namun nyawanya tidak tertolong dan meninggal Senin malam. Siswa diduga dipukul oleh kepala sekolahnya di dalam ruang kelas. Anaknya dibawa ke rumah sakit pada 13 April dan sejak pemukulan, kondisi korban semakin kritis di ruang ICU Rumah Sakit Umum Dr. Thompson Nias di Gunung Sitoli. Orang tua menyebut pemukulan diduga sebanyak 5 kali. Pada hari Selasa itu anak saya di Ronsen di scan, habis itu hasil pemeriksaan di kepala anak saya itu ada saraf yang rusak atau yang tidak berfungsi lagi. Sehingga itu mengakibatkan anak saya itu bisa tidak sadar dan bisa jika dia berbicara sehingga tidak jelas gitu. Awalnya dipukul pakai tangan, Pak. Berapa kali? Menurut pengakuan sampai 5 kali. Paman korban juga menyebut kepala sekolah mengakui perbuatannya dan menawarkan penyelesaian secara damai. Namun kepala sekolah tak punya itikat untuk membawa siswa ke rumah sakit. Keluarga bahwa kepala sekolah mengakui bahwa dia melakukan pemukulan kepada anak sekolah pada saat itu. Diakui bahwa ia memukul di bagian kepala ya, Pak? Nah, pada saat itu berusaha dibicarakan secara kekeluargaan, namun kepala sekolahnya tidak ada inisiatif etikat baik untuk mengarahkan anak ini supaya dibawa ke rumah sakit. Tim forensik dari Polda Sumatera Utara dihadirkan untuk mengotopsi jenazah siswa SMK. Otopsi dilakukan guna mencari bukti apa benar ada tindak kekerasan atau bekas pukulan. Datangkan tim dari Medan, Rumah Sakit Bayangkara Medan, baru hari ini bisa terlaksana. Jadi nanti tergantung dari hasil otopsi. Mungkin saja nanti ada semacam jaringan yang akan dibawa ke lab dan itu butuh waktu juga pemeriksaannya. Dan tidak bisa di sini dan akan dibawa ke Medan. Itu nanti kita tunggu. Mungkin saja dalam waktu 4 atau 5 hari. Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara mengaku sudah memanggil kepala sekolah yang diduga memukul siswa SMK. Pemanggilan untuk meminta keterangan dan kronologi dari terduga pelaku. Bahwa kami menemukan bahwa ada tindakan kekerasan, iya. Tapi kemudian kami juga berharap bahwa ada proses yang harus dijalani untuk kemudian sampai pada kesimpulan akhir dan ini sedang berproses. Kita sepakat bahwa di dunia pendidikan, terutama khususnya di satuan pendidikan, yang namanya kekerasan terhadap peserta didik dengan alasan apapun, oleh siapapun, dengan bentuk apapun tidak boleh terjadi. Karena itu kami tentu dengan keadaan ini yang telah dilakukan oleh salah satu oknum kepala sekolah akan melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan. Setelah proses otopsi, jenazah diserahkan polisi kepada pihak keluarga. Jenazah dibawa ke kampung halaman di Desa Sivitu Banua, Kecamatan Somambawa, Kabupaten Nias Selatan. Dari hasil otopsi dan keterangan para saksi nantinya diharapkan bisa mengungkap kasus dugaan kekerasan di lingkungan sekolah ini. Utamanya mengungkap motif pemukulan siswa. Tim Liputan Kompas TV. Jurnalis Kompas TV, Hendrik Yanto Halawa sudah siap di Nias, Sumatera Utara dengan laporan terkininya. Hendrik, kemarin polisi bilang akan memanggil kepala sekolah. Jadi sampai hari ini, sudah siapa saja yang diperiksa polisi? Lalu apakah kepala sekolah jadi salah satu yang sudah diperiksa?
Ya, selamat siang Paskalis dan saudara. Di sini kami informasikan dahulu bahwa lokasi kami ini berada di Kota Gunung Soli dan kejadian berada di Kota Terdalam atau Kabupaten Nias Selatan. Dan sampai saat ini polisi sudah memeriksa sebanyak 9 orang saksi-saksi dalam kasus pemukulan siswa SMK ini, termasuk salah satunya korban ketika masih hidup. Dan kemarin polisi sudah melakukan otopsi untuk memastikan bahwa kejadian ini betul-betul terjadi dari penyelidikan yang dilakukan oleh polisi. Dan polisi sendiri masih belum menetapkan adanya tersangka karena masih belum pasti apakah ini betul-betul kejadian penganiayaan atau pemukulan yang dilakukan oleh yang disebut-sebut sebagai dari kepala sekolah. Dan Dinas Pendidikan juga sudah melakukan pemanggilan kepada pihak sekolah untuk meminta keterangan dari pihak sekolah apakah betul yang dituduhkan selama ini bahwa kepala sekolah melakukan pemukulan kepada siswa-siswanya. Dan hasil dari yang diminta oleh Dinas Pendidikan Provinsi berikut wawancara dari Dinas Provinsi. Ini tentu dengan keadaan ini yang telah dilakukan oleh salah satu oknum kepala sekolah akan melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan untuk memberikan sanksi terhadap kepala sekolah kita ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena itu mudah-mudahan semua pihak bisa memaklumkan keadaan ini dan kita juga sedang menunggu hasil investigasi dari pihak berwajib yang hari ini sedang berproses. Ya, demikianlah Paskalis wawancara dari Dinas Pendidikan yang mana Dinas Pendidikan hanya mendapati surat dari kepala sekolah untuk menyampaikan bahwa ini kronologis yang sudah dilakukannya. Demikian, Paskalis. Oke, jadi mengonfirmasi Hendrik bahwa kepala sekolah sampai saat ini belum diperiksa polisi, pemanggilan juga kepala sekolah tidak hadir, Disdik juga hanya mendapatkan surat yang berisi kronologi dari sekolah saja. Artinya apakah nanti ada tindakan lanjutan kalau nanti memang kepala sekolah tidak kooperatif? Ya, betul sekali Paskalis. Seharusnya kemarin itu hari Kamis, polisi sudah melakukan pemeriksaan kepada kepala sekolah terhadap laporan yang sudah disampaikan kepada polisi. Namun masih belum dapat informasi apakah sudah terjadi pemeriksaan, dan kalau masih belum terjadi pemeriksaan akan dilakukan hari ini di Polres Nias Selatan. Namun bila ada kendala dalam arti pihak dari kepala sekolah tidak menghadiri, polisi tetap akan memanggil, bahkan memanggil secara paksa untuk mendapatkan informasi dari kepala sekolah atas kasus yang dituduhkan kepadanya. Dan usai itu kemarin sudah selesai diotopsi, jenazah ini diserahkan kepada keluarga di Rumah Sakit Umum Dr. Thompson Nias, dan langsung dibawa pada sore hari menjelang petang dibawa ke kampung halamannya untuk direncanakan mungkin dalam minggu depan ini akan pemakaman atau dikebumikan oleh pihak keluarga. Begitu Paskalis. Baik, terima kasih laporan terkini Anda, jurnalis Kompas TV Hendrik Yanto Halawa.